Sudah ada masukan-masukan di mana bahwa industri-industri tersebut ini tidak memiliki kelayakan ya, istilahnya terkait penjualan produksi mereka kepada konsumen. Nah, ini kita jaga, bagaimana kita harus jaga ini ke depan. Nah, ini kita duduk sama-sama mencari solusi dan bagaimana terkait pengawasan-pengawasan yang selama ini berjalan di dinas terkait dengan pendidikan pemerintahan untuk mengamankan bagaimana produksi daripada UMKM lokal kita di Indonesia ini sesuai standar. Paling tidak minimal sesuai standar kesehatan. Gitu. Di dalam peraturan konsumen bahwa ada dua konsekuensi jika melakukan pelanggaran. Yang pertama sanksi administrasi dan sanksi hukum. Nah, ini yang kita terapkan kemarin, sanksi administrasi. Jadi sanksi administrasi itu bisa berupa teguran secara lisan, tulisan, atau juga untuk penutupan sementara. Tetapi karena melihat kondisi yang terjadi saat ini, ya kami ambil kebijakan waktu itu putuskan juga kita menutup sementara karena dinas kesehatan untuk menyusun terkait dengan rekomendasi apa yang disarankan dan membina dari pelaku usaha ini untuk diterapkan di dalam bidang usahanya. Jadi kalau setelah adanya rekomendasi itu nanti akan disampaikan ke pelaku usaha ini. Kalau mereka siap untuk melaksanakan, ya berarti jadi lihat dulu apa yang dia sudah lakukan dari hasil rekomendasi tersebut. Tetapi kalau dia tidak mau melakukan, ya terpaksa kita tutup untuk seterusnya, karena ini akan berdampak juga kepada masyarakat kita. Rapat koordinasi untuk melakukan pengerjaan ini. Di situ ada Disperinda, Bokapom dan jadi kalau dilihat kesimpulan kami ini human error akibat pemilih ini tidak melakukan pengawasan. Jadi feeling saya adalah SOP. Pertama tidak ada SOP. Tidak ada SOP sehingga siapapun yang berganti itu pasti kerjanya kacau. Tapi kalau itu di SOP tertulis semua orang bisa lihat pasti kacau. Kemudian tanggung jawab pemilik sarana ini yang sebenarnya kuncinya di sini. Saya pikir Disperinda bisa berlaku tegas. Kita tadi Pak Disperinda sudah sampaikan bahwa ditutup secara ditutup sementara. Dan itu adalah salah satu hasil lintas sektor dinas kesehatan Disperinda dan Bokapom yang kami merekomendasikan dari kondisi sarana itu tempatnya itu pengecekan ulang, kemudian perbaikan etalase, tempat cuci tangan yang disiapkan, kemudian pergantian filter air dari Pak Bokapom sampaikan, termasuk air yang digunakan ini nanti yang sampai di kawal, kemudian ada penambahan sekat, penambahan fan pada ruang produksi, jadi untuk house atau sirkulasi udara dan SOP yang harus ditempel supaya siapapun yang berganti tetap itu bisa dilaksanakan. Zona produksinya perlu untuk kita berikan sertifikasi CPPOB ya. Jadi cara produksi pengolahan yang baik sehingga dilakukan pemeriksaan oleh dalam hal ini dinas kesehatan yang mengeluarkan izin SPP IRT dari dinas kesehatan sehingga sarana produksi ini juga dia bisa memproduksi produknya dengan standar-standar yang ada sesuai dengan SPP IRT. Produksi pangan ini kan ada risiko sehingga pembinaan kita lakukan untuk mencegah ke depannya dia tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Kami melakukan pemeriksaan inspeksi sarana. Jadi kita audit sarana kira-kira pelanggaran apa yang sebenarnya dilakukan oleh sarana ini sehingga dia bisa menjual pangan yang tidak layak edar, pangan yang sudah rusak. Dan memang teman-teman hasil temuan di lapangan bahwa ada 14 temuan yang tidak sesuai, bahkan ada laporan ke saya itu ada 4 temuan kritis, 5 temuan serius. Jadi memang untuk harus bisa dibedakan antara kritis dan serius. Bisa. Jadi memang di teknisnya itu misalnya contohnya saja air berasal dari suplai yang tidak bersih, itu salah satu temuan kritis yang ditemukan teman-teman di lapangan. Kemudian tidak ada catatan produksi, menggunakan bahan baku yang sudah rusak. Kemudian ada bahan-bahan pangan yang tidak sesuai persyaratan. Jadi temuan teman-teman di lapangan sehingga memang rekomendasi yang teman-teman berikan
dia harus memperbaiki dulu, memang sudah harus menentukan sebentar dia sambil kita menunggu pelaku usaha ini melakukan perbaikan-perbaikan.